Halo guys, kembali lagi di channel RJ Story. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah isu yang lagi panas dan cukup bikin penasaran. Kenapa kapal Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz, sementara kapal dari Malaysia dan Thailand justru bisa lewat dengan jalur istimewa? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar diplomasi internasional ini? Yuk kita kupas bareng-bareng dengan santai tapi tetap berbobot. Katanya, ada jalur khusus di Selat Hormuz dan Malaysia masuk daftar itu. Beberapa hari terakhir, Iran memberi jaminan ke Malaysia terkait kapal dan jalur minyak penting. Mengejutkan, jumlahnya bukan 1 atau 2, melainkan 7 kapal sekaligus. 7 kapal ini bisa melintas tanpa biaya saat negara lain menghadapi ketegangan tinggi. Ini bukan izin biasa, disebut jaminan keamanan langsung bagi Malaysia. Artinya, jalur tetap aman di tengah konflik. Malaysia diizinkan melewatinya. Pertanyaannya, kenapa Malaysia? Adakah kesepakatan tersembunyi tidak dibuka publik? Banyak percaya selalu ada hubungan, negosiasi, atau strategi yang tak terlihat. Kalau ini bukan kebetulan, follow cerita sebenarnya lebih dalam dari yang kita tahu. Bertemu kembali, kapal Malaysia yang melalui Selat Hormuz ketika konflik di Asia Barat tidak akan dikenakan sebarang caj tol. Perkara itu disahkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 di Putrajaya pada Selasa. Menurut Anthony, Duta Besar Iran ke Malaysia, Waliullah Muhammadi Nasrabadi, telah memaklumkan perkara ini kerana Malaysia dianggap sebagai negara sahabat dengan hubungan diplomatik yang kukuh dan tiada caj tol dikenakan terhadap kapal Malaysia. Berhubung kesan konflik Asia Barat terhadap sektor penerbangan domestik, Anthony berkata, setakat ini tiada cabaran besar selain dikenakan kos bahan api, namun kementerian mengadakan libat urus secara berkala dengan pemain industri untuk memastikan keadaan terus terkawal. Katanya beberapa syarikat penerbangan memberitahu kerajaan bahawa mereka mungkin akan merasionalisasikan operasi termasuk menggabungkan penerbangan bagi meningkatkan kecekapan. Berkenaan sektor perkapalan, Anthony berkata kerajaan dan pihak berkepentingan sedang berbincang untuk memperkenalkan mekanisme surcharge yang lebih bersusun dan seragam bagi memastikan penetapan harga yang adil dan mampan. Beliau berkata Persatuan Pemilik Kapal Malaysia MASA juga telah membentangkan pandangan mereka kepada mesyuarat M10 termasuk gesaan untuk pengurusan dan tadbir urus surcharge yang lebih baik. Iran izinkan kapal Malaysia lewat Selat Hormuz. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ucap terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana dengan Indonesia? Apakah kapal Indonesia sudah melewati Selat Hormuz? Aku pun tak tahu juga. Kita tanyakan dengan AI. Oke. Bentar ya, aku tanyakan dengan AI. Apakah Iran mengizinkan kapal Pertamina Indonesia melewati Selat Hormuz? Berdasarkan informasi terbaru hingga 26 Maret 2026, Iran menerapkan kebijakan navigasi selektif di Selat Hormuz. Berikut adalah poin utama terkait izin bagi kapal Pertamina Indonesia. 1. Status kapal Pertamina. Hingga saat ini, 2 kapal tanker raksasa milik Pertamina International Shipping, iaitu DLCC Pertamina Pride dan Dam Senuru, dilaporkan masih tertahan di perairan Teluk Arab dan belum mendapatkan izin untuk melintasi Selat Hormuz. 2. Kapal milik Indonesia belum lagi masih tertahan. Yang sabar ya, yang sabar. Yang sabar. Makanya jangan jadi antek-antek asing. Alhamdulillah, syukur kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga hari ini kerana kita mendapat seorang Perdana Menteri bukan saja yang bijaksana tetapi tenang dalam buat kerja. Dia lebih mementingkan masa depan negara, kelangsungan hidup rakyat. Hari ini
Melalui hubungan diplomasi, level diplomatic relationship yang tinggi, Malaysia mendapat satu perkabaran baik melalui Duta Iran, di mana kapal-kapal Malaysia, terutamanya kapal Petronas dan kapal MISC dibenarkan melalui Selat Hormuz secara percuma. We have been granted a VIP access, di mana kita tak perlu bayar access untuk laluan tu, laluan tol lah kan. Dolar tau, dolar Amerika Syarikat 2 juta tu tak perlu bayar. Kita just cross je. Bye bye, kami nak balik. Macam tu je. Ini nak harapkan walaon kau punya pemimpin ni. Duta Timur Tengah yang makan gaji buta pimpinan-pimpinan korang. Sampai ke sudah takkan selesai benda-benda ni. Tulang korang duduk memekik setiap hari. Tapi Anwar Ibrahim tu relax, tenang je buat kerja. So korang tak payah nak claim kredit. Oh, ini kononnya sebab Haji Adi lah. Sebab payah. Sekarang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kau faham? Kredit harus diberikan kepada PMX dan Kerajaan Madani. Sembang walaun memang kencang. Tapi isi tak ada. Guys, Selat Hormuz itu bukan jalur biasa. Ini adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia karena jadi pintu keluar masuk sekitar 20% pasokan minyak global. Jadi ketika situasi di kawasan ini memanas, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia, termasuk ke harga energi dan stabilitas ekonomi global. Alhamdulillah geng, hari ini Duta Iran keluarkan kenyataan 7 kapal Malaysia yang dapat green light lalu dekat laluan Selat Hormuz tu tak dikenakan tol. Alhamdulillah lah. Kalau kena tol tu gila kau. 2 juta. Bayar pakai dolar. Tapi Alhamdulillah lah. Malaysia, Iran memang jaga betul lah. Memang best lah. Tapi aku pelik juga lah dengan walaun-walaun ni. Aku tengok komen-komen diorang duk kutuk macam-macam kan. Alah, aku cakap kau. Kita sepatutnya rakyat Malaysia kena bangga. Tapi walaun ni tak bangga. Okey lah tu. Dapat lepas laluan. Tak kena tol lagi. Nak harap kau punya pemimpin PAS tu. Langsung tak berguna. Bukan tadi PMX umum bayar 8 juta lah. Saat aku cari balik TikTok tadi. Bila masa PMX umum bayar 8 juta ni? Yang buat soalan pertanyaan 8 juta ni siapa tu? Wong Cheng. Jenjang Rafizi tu. Tapi hari ni Duta Iran dah keluarkan kenyataan tidak ada bayaran tol untuk 7 kapal Malaysia lalu di laluan Selat Hormuz. Tak ada. Ni lagi satu geng-geng walaun ni punya dia nak tutup ni. Kehebatan kerajaan hari ni atas usaha kerajaan hari ni, PM hari ni deal dengan Iran tu. Dia tak boleh terima kebaikan ataupun kehebatan tu. Oh, dia kata sebenarnya kapal Malaysia boleh lalu Selat Hormuz ni sampai tak dikenakan tol oleh Iran ni adalah atas usaha Tok Guru Haji Hadi yang deal. Aduh, kau ambil daripada mana ni? Info ni. Siapa bagi kat kau? Takkan kau ambil info kat Papa Gomo mana? Berita ke Tok Guru Haji Hadi deal ke apa ke mana-mana tak ada. Tak ada. Ni yang PMX ni deal ni boleh nampak siap masuk surat khabar apa semua. Kau boleh nafi kan? Hak yang tak ada bukti kau pula angkat kata dia lah yang hebat, dia lah yang deal dengan Iran. Jam memang terpaling clean betul lah korang ni, masalah betul lah. Wow, Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan yang kapal-kapal Malaysia selamat untuk transit walaupun keadaan menjadi tegang dekat Selat Hormuz. Bukan apa guys, sebelum ini timbul satu persoalan sama ada kapal-kapal Malaysia yang sebanyak 7 kapal tu dibenarkan melalui Selat Hormuz akan dikenakan tol ataupun tidak. Ini kerana sekarang ni dilaporkan yang Iran telah pun mengenakan bayaran transit. Bukan sikit guys. Iaitu sekitar 2 juta US dollar untuk sesetengah kapal yang lalu Selat Hormuz. Ini terutamanya
dalam konteks laluan yang sangat dikawal ketat oleh Iran. Selain itu, Iran juga menyatakan yang sebenarnya bayaran ataupun tol-tol ini dikenakan berkait rapat dengan kos peperangan. Yalah kan, banyak fasiliti dan juga alat ketenteraan Iran sebenarnya yang musnah dalam peperangan ni. Dan sekaligus ini menunjukkan ia berfungsi juga sebagai sumber hasil dan alat tekanan terhadap negara yang selama ini dianggap tak mesra dengan Iran tau. Sebenarnya dari sudut ekonomi dan geopolitik, Malaysia dan Iran ni kita banyak bekerjasama. Terutamanya dalam beberapa sektor lah. Misalnya sektor tenaga, perdagangan dan juga platform antarabangsa. Macam OIC dan juga NAM. Bukan itu je. Iran ni juga merupakan rakan dagang penting Malaysia dekat Asia Barat dengan nilai perdagangan mencecah sekitar 2.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Akan tetapi guys, walaupun kapal kita tak kena tol dekat Selat Hormuz tu, akan tetapi kita juga tetap akan merasai kesan kenaikan harga minyak global. Oleh itu, kita jangkakan yang pihak kerajaan bakal melaksanakan adjustment dalam polisi kita bagi meminimalkan kesan ini ke atas rakyat Malaysia dan juga kena kontrol dari segi kos. Halo guys, ada kabar luar biasa dari Malaysia kemarin ya. Soal kapal-kapal Malaysia yang tertahan di Selat Hormuz. Jadi Malaysia sudah mendapatkan izin. Jadi kapal-kapalnya udah boleh lewat nih di Selat Hormuz. Ini dikatakan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui siaran televisi. Dan ini terjadi berkat lobby yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim yang menelpon para petinggi Iran, lalu juga para petinggi negara-negara kawasan ya, Mesir, Turki gitu. Dan akhirnya mendapatkan izin. Dan Anwar Ibrahim menyampaikan terima kasih yang melalui siaran televisinya dan juga berjanji akan tetap mensubsidi BBM bagi rakyat Malaysia. Nah, sementara kita Presiden kita meminta Menteri SDM untuk mencari pasokan dari negara-negara lain gitu. Jadi bukan melakukan lobby seperti yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, tapi suruh cari ke negara-negara lain. Ya udahlah, APBN kita boncos, ya defisit makin tinggi. Sekarang harus cari pasokan dari negara-negara yang lebih jauh lagi. Sementara solusi yang ditawarkan bagi kita sebagai rakyat yang diminta oleh Bahlil adalah ibu-ibu kalau udah mateng masakannya, kompornya dimatiin gitu. Jadi jangan boros. Ya kalau nggak dimatiin gosong dong Pak ya masakannya. Ya entahlah ya. Saya rasa ya, kenapa ya kita nggak boleh gitu, nggak diperbolehkan lewat. Karena gini, kalau kita lihat pernyataan ya dari pimpinan Iran, kenapa ada beberapa negara kan ya yang diperbolehkan lewat tuh ya. Di samping Malaysia ada China, ada Rusia, India, lalu ada Pakistan, gitu, Irak. Kenapa mereka diperbolehkan lewat? Karena menurut Iran mereka ini negara-negara yang feel free gitu, yang aman lah gitu, yang nggak berpihak gitu bahkan gitu. Sementara mereka tidak memberikan izin kepada kepada negara-negara yang dianggap musuh dan juga sekutu ya dari Israel dan Amerika. Nah, lalu kenapa kita nggak dapat izin, nggak boleh lewat? Apa kita dianggap musuh atau kita dianggap sekutu? Sementara kita bersahabat baik dengan Iran ini sejak tahun 1950 loh. Ya memang sulit ya untuk tidak melihat kita sebagai sekutu Amerika dan Israel dengan masuknya kita ke BOP. Saya rasa Iran wajar sih kalau sampai melihat kita seperti itu, karena seolah kita berbelok tuh dari kebijakan kita yang kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif menjadi seperti ini. Ya kalau kita lihat ya, mungkin ya menurut pandangan saya yang awam ini, kebijakan luar negeri negara kita di pemerintahan sekarang ini yang paling buruk sih. Sangat terlihat ugal-ugalan dan tanpa koordinasi gitu ya. Ya masuknya kita ke BOP kan diakui sendiri bahwa nggak ada koordinasi dengan DPR, apalagi jajak pendapat dengan rakyat. Lalu setelah terjadi masalah seperti ini, bukannya melakukan negosiasi atau lobby-lobby, tapi malah
Bahkan ya, ketika pemimpin Iran meninggal dunia saja berapa hari, 5 hari setelahnya baru kita mengucapkan belasungkawa. Jadi sangat-sangat tidak beretika gitu ya. Dan sangat abai dengan aturan dan konstitusi. Jadi entah kenapa seolah-olah presiden ini yang memiliki negara gitu. Jadi seolah kebijakan negara itu ya apa yang dimaui sama presiden gitu. Persetan dengan aturan, persetan dengan konstitusi, apa sih maunya presiden begini ya jalan. Ya jadi seperti inilah. Sementara kita lihat, kita dengar dulu di awal-awal perang katanya Prabowo akan menjadi juru damai gitu ya. Ya sekarang mau minta izin kapal kita lewat aja kok nggak bisa, apalagi mau jadi juru damai ya gitu. Ya kita pikir mungkin Pak Prabowo akan pergi ke Iran gitu ya dengan menyamar gitu untuk melakukan misi perdamaian, tapi ternyata menyamarnya di stasiun Senen aja. Salam. Dalam kondisi yang lagi tegang seperti sekarang, ternyata tidak semua kapal bisa bebas melintas. Iran sebagai negara yang punya pengaruh besar di kawasan ini mulai memperketat akses. Menariknya, beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand justru berhasil mendapatkan izin khusus. Hal ini bukan kebetulan guys, ini erat kaitannya dengan langkah diplomasi yang mereka lakukan. Malaysia misalnya dikabarkan melakukan komunikasi intensif langsung dengan pihak Iran. Hasilnya, kapal mereka bisa tetap melintas bahkan dalam situasi yang tidak mudah. Thailand juga melakukan pendekatan serupa dengan koordinasi antar pejabat tinggi untuk memastikan kapal mereka tetap aman dan mendapat akses. Nah, yang jadi sorotan adalah kondisi Indonesia. Kapal Indonesia dilaporkan masih tertahan, yang memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini soal timing diplomasi, pendekatan yang berbeda, atau faktor lain yang lebih kompleks? Disinilah kita bisa melihat bahwa dalam dunia internasional, hubungan bilateral dan komunikasi itu punya peran yang sangat krusial. Situasi ini juga jadi pengingat bahwa jalur strategis seperti Selat Hormuz bukan hanya soal geografis, tapi juga soal politik, kepentingan, dan kepercayaan antar negara. Negara yang punya komunikasi baik dan dianggap netral atau bersahabat biasanya punya peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan akses. Jadi guys, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kekuatan sebuah negara bukan cuma dari sumber daya atau lokasi, tapi juga dari bagaimana mereka membangun hubungan dengan negara lain. Diplomasi yang aktif, komunikasi yang tepat, dan strategi yang matang bisa jadi kunci dalam menghadapi situasi global yang tidak pasti seperti ini. Sebagai masyarakat, kita juga perlu lebih aware dan tidak langsung menyimpulkan sesuatu tanpa melihat gambaran besarnya. Dunia internasional itu kompleks, dan setiap keputusan pasti punya banyak pertimbangan di baliknya. Akhir kata, semoga Indonesia bisa segera menemukan solusi terbaik agar kapal-kapal kita bisa kembali beroperasi dengan normal. Dan buat kita semua, tetap kritis, tetap update, dan jangan mudah termakan informasi yang belum jelas kebenarannya. Terima kasih sudah nonton di RJ Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya.